Kejadian 7 ayat 24 ditambah Kejadian 8 ayat 1 bagian A. Demikianlah firman Tuhan. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Jadi ini kisah di mana Tuhan itu murka oleh karena manusia pada zaman itu sangat biadab, sehingga Tuhan itu murka. Tuhan mendatangkan hujan 40 hari 40 malam sehingga seluruh dunia ini dibenam oleh air bah. Sehingga Alkitab berkata gunung pun tidak nampak. Jadi semua dibenam oleh air bah, saudara. Tetapi Nuh bersama keluarganya, yaitu istri bersama istrinya, 3 anaknya dan 3 anak menantunya, berarti 8 orang. Ya, dia mendapat anugerah. Dia diletakkan oleh Tuhan dalam batra. Nah, dalam batra. Dan Alkitab berkata, ya 150 hari lamanya, berarti 3 bulan. Nuh di dalam batra itu bersama binatang liar dan segala ternak. Alkitab berkata begitu, saudara. Nah, jadi yang artinya batra ini dapat digambarkan dunia. Batra itu dapat digambarkan rumah tangga kita masing-masing. Batra itu dapat digambarkan gereja. Batra ini dapat digambarkan mungkin sekolahan. Batra ini dapat digambarkan mungkin apalagi kantor di mana kita tempat bekerja. Ya, batra itu wadah atau tempat. Nah, jadi begini, saudara. Setelah saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendapat anugerah, kita itu juga dilatih oleh Tuhan di dalam batra ini. Dilatih apa? Saudara bisa bayangkan, Nuh di dalam batra bersama binatang liar, segala binatang liar dan segala ternak. Nah, kira-kira ya menurut saudara gampang enggak selama 5 bulan disekap di dalam batra ini bersama binatang liar dan segala ternak? Jadi menurut saya itu hal yang tidak mudah, saudara. Dalam batra, mau enggak mau, Nuh itu dipaksa untuk belajar apa? Belajar kasih, belajar memahami satu persatu. Bagaimana dengan harimau, bagaimana dengan kucing, bagaimana dengan buaya, bagaimana dengan katak, bagaimana dengan kelinci, dan lain sebagainya. Betul? Jadi saya percaya tiap hari itu pasti ada keributan. Jadi tidak ada pernah suara yang berhenti. Pagi, ya burung, ayam, ya burung itu pasti berkicau di pagi hari. Ayam juga berkokok di pagi hari. Pasti ribut, betul enggak, saudara? Belum malam hari. Burung hantu, serigala. Nah, kalau itu mengaum bersama-sama, pertanyaan saya, apa ya bisa tidur Nuh bersama keluarganya? Ya, jadi sekali lagi, kalau mereka bisa rukun, saya mau katakan itu mujizat. Betul? Jadi belum bau kotorannya loh, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan 5 bulan di dalam batra disekap ya bersama segala binatang liar, segala ternak. Itu tidak mudah, saudara. Ya, belum bau kotorannya. Jadi yang artinya apa? Ternyata bagi orang-orang, saudara dan saya, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam kehidupan ini bukan berarti tidak ada problem, tidak ada masalah. Justru di dalam dunia, ya di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita masing-masing, kita itu dilatih apa? Penguasaan diri. Yang artinya apa? Saya mau katakan begini, menghadapi fakta-fakta hidup, macam apapun saya mau katakan, serumit apapun, kita harus bisa dan kita harus menang. Sebab apa? Sebab Alkitab berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri, seperti kota yang roboh temboknya. Nah,
Jadi yang artinya kalau kita tidak jaga hati, kalau kita tidak waspada, kalau tidak berjaga-jaga, pasti kita kalah. Jadi itu sebabnya hidup Kristen jangan terpancing, saudara. Sebab kita harus sadar hari-hari yang diperbuat oleh iblis apa? Alkitab berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan siapa? Iblis. Betul enggak, saudara? Jadi iblis itu membuat apa? Meledak-ledak, membuat sewot, membuat emosi, membuat salah keputusan, membuat apa? Menyetujui fakta-fakta, ya, membenarkan diri. Itu gambaran iblis hari-hari ini bekerja seperti itu. Tetapi saudara, baik saudara, hidup di dunia ini, hidup di dalam rumah tangga kita masing-masing, hidup di gereja kita masing-masing, kita ya dipertemukan dengan banyak orang, kita dilatih untuk penguasaan diri. Begitu saudara, itu penting di dalam rumah tangga. Saya pun juga begitu, ya, anak saya, ya, Stella Andreas Danang ini, ya, hari-hari ini dia sedang hobi ternak anjing. Waduh, jadi kalau anjingnya ini beranak, saudara, itu masuk di dalam rumah. Nah, saudara bisa bayangkan baunya anjing itu bagaimana kalau dimasukkan di dalam rumah. Betul enggak, saudara? Tetapi di situ saya juga belajar penguasaan diri. Memang enggak gampang, saudara. Enggak mudah. Jadi penguasaan diri itu adalah karakter Yesus sendiri. Contoh di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh mereka ini gagal oleh karena tidak ada penguasaan diri. Adam dan Hawa, dia gagal oleh karena apa? Oleh karena makanan. Betul enggak? Kain dan Habil gagal gara-gara apa? Persembahan. Persembahan Habil diterima, persembahan Kain tidak diterima. Kain marah, Habil dibunuh. Hari-hari ini juga sama. Oleh karena persembahan yang dikerjakan oleh gereja-gereja, ada banyak orang kepahitan. Banyak orang membahas tentang persembahan persepuluhan, begini, begitu, dan lain sebagainya. Betul enggak, saudara? Gara-gara apa? Persembahan. Kalau kita tidak ada penguasaan diri, hati kita cemar, hati kita pahit, hati kita marah, hati kita kecewa. Saya mau katakan, tidak perlu. Penguasaan diri itu penting. Apalagi Abraham juga sama. Abraham itu bapak orang beriman. Dan Tuhan katakan, Bram, anakmu nanti seperti bintang di langit. Ternyata ya janji untuk menerima janji Tuhan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba Ibu Sarah berkata begini, Pak, aku sudah tidak bisa memberikan anak. Itu loh, ada pembantu baru. Hampiri dia, siapa tahu lewat pembantu kita yang baru ini kita dapat anak. Abraham gagal enggak? Gagal, tidak ada penguasaan diri. Elimelek pada waktu di tengah-tengah keberadaan rumah tangga di Bethlehem ada kelaparan. Ya, Bethlehem itu rumah roti, saudara. Sehingga apa? Ya, Elimelek ini mengambil keputusan yang salah. Tinggalkan Bethlehem. Rumah roti dapat digambarkan gereja. Akhirnya apa? Mereka mati. Hari-hari ini juga sama. Ada banyak anak-anak Tuhan. Oleh karena problem masalah yang tadinya semangat cari Tuhan, setia kepada Tuhan. Tetapi oleh karena problem masalah sudah tidak ibadah lagi. Oleh karena pandemi mungkin gitu. Menjadi malas untuk cari Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Tidak ada penguasaan diri. Siapa lagi? Orang sangat berkarunia. Simpson. Tidak ada penguasaan diri, akhirnya apa? Matanya dicungkil, mati, dipermalukan di hadapan banyak orang. Siapa lagi? Salomo, orang yang sangat berhikmat, orang yang kaya raya. Istrinya berapa? 300, gundiknya berapa? 700, total ada berapa? 1000. Apa ya? Ingat nama satu persatu. Di hari tuanya, dia diseret menyembah berhala. Tidak ada penguasaan diri. Banyak contoh-contoh ya di dalam Alkitab. Yudas Iskariot ya banyak, saudara. Jadi itu sebabnya di dalam Batra Tuhan melatih kita. Batra itu apa? Dunia, rumah tangga kita, gereja. Kita dilatih untuk apa?